Kembali lagi bersama produsen sarung dan mukena Sinar Ayo Solo. Hari ini kita akan membahas tentang 3 cara memaksimalkan chat otomatis di WhatsApp business ya. Yang pertama adalah salam, yang kedua pesan di luar jam kerja, yang ketiga balas cepat ya. Ini ada di fitur bisnis ya. Nah, kirim salam itu ya. Nah, kita matikan terlebih dahulu semuanya. Kita ulangi dari awal ya, biar semua pada tahu semua ya. Yang pertama salam ini ya, menjawab pelanggan saat mereka mengirim pesan kepada Anda untuk pertama kalinya atau setelah 14 hari tidak aktif gitu ya. Jadi misalnya ada kayak pelanggan baru mau ngechat kita, nanti otomatis keluar salam dari WhatsApp kita. Nah, salamnya seperti apa? Nah, ini ya seperti ini ya. Terima kasih telah menghubungi Sinar Ayo Solo. Ada yang bisa kami bantu? Nah, dirubah lagi bisa, tinggal ada logonya pensil itu ya, dirubah lagi misalnya selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, atau selamat siang gitu ya. Dan ini untuk settingannya ada 4 ya, semua orang atau semua orang yang tidak ada di buku alamat, atau semua orang kecuali, atau hanya kirim ke. Nah, kita setting ke semua orang gitu ya, dan dapat salam dari kita. Misal kita tidak on, kita tidak buka WhatsApp bisnis kita gitu ya. Apa itu? Yang kedua adalah pesan di luar jam kerja nanti ya. Nah, nanti akan kita chat, kita kasih contoh dulu ya untuk salamnya. Nah, ini ya, ini aku WA dari WA satunya, dan seperti ini. Terima kasih telah menghubungi Sinar Ayo Solo, ada yang bisa kami bantu Kak. Nah, nanti keluarnya seperti itu ya untuk contoh salamnya. Kalau diganti juga bisa ya, seperti itu fungsinya, seperti itu. Misal WhatsApp bisnis kita tidak on gitu ya, tidak on, maka akan ngirim chat otomatis seperti itu ya. Jadi biar apa namanya, orang-orang tuh tahu kalau kita belum buka WhatsApp gitu, atau tidak buka WhatsApp. Dan yang kedua, pesan di luar jam kerja. Nah, ini ya, terima kasih atas pesan Anda, atau kami sedang tutup saat ini, langsung WA. Nah, langsung WA ke nomor ini ya. Nah, misalnya kan nomor itu. Nah, misalnya kan kita kan sudah setting di katalog WA ya, untuk jam buka toko sampai jam tutup toko. Misalnya ada yang apa namanya, ada yang ngechat luar jam kerja atau sesudah jam kerja, nanti balasannya seperti salam yang sebelumnya kita bahas itu, sama, intinya sama. Nah gitu ya, tapi ini kan pesan di luar jam kerja gitu. Kalau tadi kan pesan di semua jam kerja atau di luar jam kerja juga bisa gitu ya. Nah, paling enak apa, misalnya kita punya toko ya, ada WhatsApp bisnisnya, dan misal udah pulang, nanti kita juga bisa kasih nomor kita. Misalnya kalau teman-teman enggak ganggu gitu ya, kan banyak kan dari teman-teman kita yang pingin fast respon gitu ya, makanya langsung hubungi ke WA satunya atau WA pribadinya gitu ya. Dan ini juga bisa kita ganti ya gitu, bisa kakak juga ganti. Nah, jadwalnya apa? Ada 3, selalu kirim, jadwal khusus, atau di luar jam kerja, juga bisa disetting seperti itu ya. Nah, habis itu kita kasih contoh dulu ya. Aku akan ngirim ke dari HP satunya ke WA. Nah, seperti ini kita buka. Nah, ini masih belum ya, masih belum. Coba aku setting dulu apa di jam katalognya ya gitu ya, atau di jam katalognya, tak aku rubah dulu gitu ya. Bentar, aku rubah tuh di jam katalognya itu kan, soalnya kan kalau mau mengaktifkan untuk fitur itu. Nah seperti ini, terima kasih kak atas pesan kakak, toko kami sedang tutup saat ini, langsung WA ke nomor ini aja. Nah maksudnya kan kita arahkan ke nomor pribadi kita juga boleh, tergantung kakaknya mengganggu tidak gitu ya. Nah seperti itu. Misalnya ada yang belum paham, langsung aja komen aja di kolom komentar gitu ya, nanti aku jelaskan di kolom komentar juga bisa. Terus habis itu fitur balas cepat. Nah, fitur balas cepat ini ya, kita
bisa kasih fitur balas cepat. Gunanya apa? Kita tidak perlu ngetik panjang-panjang, kita cuma gunakan slash aja. Nah ini ya, pindasannya apa? Kita ketik slashnya, kita kasih judul apa enaknya. Nah misalnya kita kasih judul tentang, judulnya tentang nama ya, nama gitu, nama dan alamat lah, nama dan alamat. Contohnya seperti ini dulu ya, kita buat contoh dulu. Pesan apa? Sebelumnya nama kakak siapa dan domisilinya di mana. Nah itu ya, di mana kak. Nah ini contohnya seperti ini ya. Habis tuh, jika udah seperti ini ya, udah semua ya, pokoknya untuk pintasan itu adalah judulnya, kalau bawahnya itu pesan balasannya. Nah di dalam habis judul ada pesannya lah gitu ya. Nanti aku kasih contohnya juga seperti apa toh balas cepat ini. Nah seperti apa sih gitu ya, kan soalnya daripada kita ribet-ribet, kita ngetik panjang-panjang, apalagi ngetiknya juga diulang-ulangi terus gitu loh ya. Misalkan ada kayak temen-temen itu yang ngechat diulang-ulangi terus gitu. Nah ini kita contoh ya, kita kasih slash dulu. Nah akan keluar seperti ini. Nah bawah sendiri nama dan alamat ya. Nah langsung enter gitu, pokoknya kan depannya kita kasih slash gitu. Nah langsung seperti ini. Artinya fitur balas cepat ini atau pesan cepat ini memudahkan kita bisa ada katalog, kita bisa ngasih katalog WA, kita bisa ngasih profil bisnis kita ataupun alamat kita. Nah gitu ya. Misalnya kalau alamat ya, alamat nanti kita kasih link juga bisa. Nah seperti ini untuk alamatnya. Nah kan enak banget, langsung klik apa namanya slash yang ada di keyboard, bakalan keluar. Nah seperti ini. Nanti kakak juga bisa kayak buat sendiri juga bisa. Dia ada judul, ada pesan. Nah pesannya apa dari judul tersebut, yang mau kakak sebarin itu apa gitu. Nah seperti ini ya gitu. Nah misalnya mau dikasih link juga bisa gitu. Jadi kan enak banget jadi. Nah untuk katalog kan seperti ini. Misalnya mau nambah katalog, nah bagikan kirim tautan ini ya, salin tautan. Nah kita tidak usah nyuruh langsung buka katalog lewat profil, tidak usah gitu ya, langsung kita buat sendiri seperti ini. Nah misal ya kita buat, nah maaf ini ada notif ya, maaf banget. Nah langsung aja cek produk kita di katalog WA. Nah yang tadi linknya itu kita copy ke sini, habis itu kita simpan, bakalan keluar untuk katalog WA-nya. Nah langsung keluar katalognya. Jadi pelanggan itu atau pembeli itu bisa klik linknya atau bisa lihat katalog WA kita. Nah langsung kan enak banget. Jadi karena patokannya tidak di contohku ya, misalnya kak kreatif mau nambahkan apa gitu juga bisa ya kak ya. Artinya ada 3 ya fitur balas cepat tuh. Salam itu pesan di luar jam kerja, itu balas cepat, ada 3. Itu sudah mudah banget dan mempermudah kerja kita. Langsung aja dimainkan semuanya ya kak ya. Jangan sampai kita tuh tidak tahu tentang WhatsApp bisnis gitu. Kalau ada yang masih belum paham, langsung aja ditanyakan di kolom komentar ya kak ya gitu ya. Habis itu jangan lupa subscribe, like, dan share ya kak ya, misalnya masih belum paham, dan tonton terus video tutorial tentang WhatsApp kita kak ya. Terima kasih kak. Cara memaksimalkan grup WhatsApp Business, broadcast WhatsApp Business, dan mengetahui kelebihan serta kekurangannya ya. Kita akan membuat grup barunya dulu ya. Yang pojok kanan atas 3 grup baru, klik
kita tambahkan ya untuk orang-orangnya atau membernya atau anggotanya grup tersebut yang akan kita buat ya. Kita cari anggotanya terlebih dahulu ya, yang mau kita ingin masukkan ke grup kita gitu ya. Jika sudah ya, langsung aja klik tanda panah di bawah itu yang warna hijau gitu ya. Jika sudah diklik, masukkan ketik subjek grup ini, maksudnya nama grupnya apa gitu ya. Kita ketik aja. Apa itu, kalau menambahkan foto juga bisa. Yang kanan kirinya itu ada logo foto, tinggal tambahkan. Bisa dari galeri atau foto langsung gitu ya. Jika sudah, ini langsung saja undang ke grup gitu, langsung saja undang ke grup atau batalkan gitu ya. Secara pribadi untuk kamu grup bisa juga ya. Langsung undang saja ke grup. Misalnya belum ada anggotanya, kita bisa mengundang secara pribadi di grup yang sudah kita buat ya, seperti itu. Nah, misalnya kita kalau mengundangkan bisa kita undang langsung juga bisa, ataupun kita kasih link pribadi juga bisa gitu ya. Nah, seperti ini untuk grup WA nya. Tambahkan media yang baru terunduh, kita on kan juga bisa. Ini juga ada setelan grupnya juga ada, bisukan juga bisa. Nah, tambah peserta seperti ini caranya, tinggal diklik aja jika kurang. Nah, ini juga untuk linknya, tautannya bisa kita salin juga, bisa kita bagikan juga. Ini untuk setelan grupnya ya. Bisa mengedit info grup, kita bisa merubah untuk admin atau semua peserta atau semua anggotanya gitu ya. Mengirim pesan juga bisa kita atur, semua peserta atau cuma admin yang membuat grupnya aja gitu ya. Habis itu edit admin group, kita juga bisa menambahkan admin lagi atau memilih anggota sebagai admin ya. Setujui peserta baru, maksudnya apa, kita langsung undang atau diundang yang udah lain langsung masuk ke grup gitu untuk anggotanya. Nah, kita matiin saja ya, atau nyalakan juga boleh, terserah kakak juga ya. Habis itu kita akan, nah ini untuk grupnya seperti ini ya. Jika sudah jadi grupnya seperti ini gitu ya. Nah, untuk kelebihan apa grup ini ya? Untuk kelebihan membuat grup WhatsApp ya, business, kelebihannya apa? Anda dapat berkomunikasi dengan banyak orang dalam satu tempat sehingga memudahkan untuk membahas topik tertentu atau melakukan diskusi. Yang kedua, grup WhatsApp memungkinkan banyak orang untuk berkolaborasi sehingga sangat berguna untuk kegiatan kelompok seperti proyek kerja, tugas sekolah, atau cara keluarga. Yang ketiga, grup WhatsApp memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dan berita dengan cepat dan mudah ya. Yang keempat, pengguna dapat mengatur privasi grup WhatsApp sehingga hanya anggota yang diundang yang dapat melihat atau bergabung dengan grup ya. Yang kelima, grup WhatsApp memungkinkan pengguna untuk menghemat waktu karena pengguna dapat berbicara dengan banyak orang dalam satu waktu dan tempat. Nah, itu untuk kelebihan. Nah, untuk kelemahan, yang pertama apa? Dalam grup yang aktif, pengguna dapat mengalami overload pesan karena pesan-pesan yang sering masuk. Iya, sekarang banyak yang, misalnya kita membuat grup, nanti banyak yang ngechat gitu. Yang kedua, dalam grup yang besar dan aktif, pengguna mungkin kehilangan fokus karena banyaknya topik yang dibahas, pesan-pesan yang masuk. Nah, itu kan, nanti kalau banyak anggota yang masuk, nanti banyak ngechat sampai kita bingung gitu kan, jeleknya seperti itu. Keterbatasan jumlah anggota, setiap grup WhatsApp memiliki batasan jumlah anggota, sehingga jika jumlah anggota lebih batas, pengguna harus membuat grup baru. Iya, kan ada maksimal grupnya kalau di WhatsApp itu gitu. Itu pengguna mungkin merasa terganggu dengan pesan yang masuk terus-menerus dari grup, terutama jika grup tersebut tidak relevan dengan kepentingan atau minat mereka. Maka gabung grup-grup yang benar-benar penting atau yang kakak minati gitu ya. Habis yang terakhir, grup WhatsApp dapat rentan terhadap spam dan pesan yang tidak diinginkan, terutama jika privasi grup tidak dikonfigurasi dengan benar. Udah aku sebutin untuk kelebihan serta kekurangan pembuatan atau membuat grup ya, seperti itu. Kita akan lanjut lagi untuk yang kedua untuk ya. Habis ini kita akan lanjut lagi untuk kita akan membuat siaran gitu ya, atau lebih tepatnya kita broadcast di WhatsApp
Busina seperti itu ya. Misal ada yang masih belum paham, langsung aja komen aja di kolom komentar gitu ya. Atau masih ada yang belum mengerti cara-caranya membuat grup dan lain-lain gitu ya. Nah, habis itu kita akan membuat siaran ya, atau broadcast WhatsApp. Bagaimana caranya broadcast itu? Bagaimana caranya membuat siaran itu? Klik tanda tiga di atas kanan itu, apa itu siaran baru. Nah, sama kita tambahkan anggotanya terlebih dahulu ya. Kita pilih anggotanya yang mau kita broadcast. Nah, kita pilih anggotanya siapa aja gitu ya. Misalnya ada yang tidak ada yang tidak kita masukkan, juga kita silang juga bisa gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah sudah kita buat ya untuk siarannya seperti ini. Nah, nanti seperti grup ya, tapi beda. Kalau di siaran itu beda ya. Nah, kita tuh membuat siaran atau broadcast ini memudahkan promo kita. Misalnya kita punya bisnis gitu ya. Nah, seperti ini aku contohkan terlebih dahulu. Promo hari ini akan diadakan diskon sebesar 5% pembelian L produk gitu ya. Bentar, jangan lupa ini, bentar. Kita hapus dulu. Kita bisa menghapus juga ya, misalnya kita menambahkan orang, tapi kok kayak tidak seret gitu orangnya, hapus aja juga bisa gitu ya. Seperti itu. Hapus anggota atau member juga bisa ya. Hapus anggota atau member juga bisa, tinggal diklik aja, diklik ke tadi keluarkan anggota atau hapus anggota juga bisa, seperti itu ya. Kelebihannya apa? Fitur broadcast memungkinkan Anda mengirim pesan yang banyak ke kontak dalam satu waktu, sehingga Anda tidak perlu mengirim pesan-pesan yang sama secara individual ke setiap kontak gitu ya. Yang kedua, dengan mengirim pesan yang sama ke banyak kontak dalam satu waktu, Anda dapat menghemat biaya, terutama jika Anda memiliki paket data atau paket SMS yang terbatas. Yang ketiga, fitur broadcast di WhatsApp sangat mudah digunakan sehingga tidak memerlukan kemampuan teknis khusus. Nah, sangat mudah soalnya, tinggal kita klik kirim, langsung kirim ke semua penerimanya, seperti itu ya. Pesan broadcast tidak mengungkapkan identitas siapapun yang menerima pesan sebagai privasi penerima terjaga. Nah, itu. Dan untuk kelemahannya, pesan broadcast tidak personal karena pesan yang sama dikirim ke banyak kontak dalam satu waktu, sehingga penerima mungkin tidak dihargai. Iya kan, soalnya kan kalau broadcast tuh kita langsung ngirim ya ke berbagai kontak. Kan nanti kan kayak kalau misalnya broadcast seminggu sekali ya nggak apa-apa. Misalnya kalau broadcast setiap hari itu dikira spam nanti ya. Makanya seminggu sekali lah paling sedikit tuh ya. Habis itu, untuk kelemahan yang ketiga, jika pengguna membanjiri kontak dengan pesan broadcast yang tidak relevan atau mengganggu atau spam yang baru aja aku bilang ya, kemungkinan berkontak akan memblokir nomor pengguna. Iya, soalnya kan kayak terganggu gitu. Makanya kita tuh broadcast itu untuk yang penting-penting aja, misalnya ada promo, ada giveaway dan lain-lain ya. Habis itu kita lanjut lagi untuk kelemahan yang keempat. Meskipun fitur broadcast dapat digunakan untuk tujuan pemasaran, pesanan dikirim tidak personal atau kurang efektif dibandingkan dengan pesanan ditargetkan secara individualnya, seperti itu ya. Ya, aku saranin untuk broadcast tuh minimal banget ya, seminggu sekali gitu. Kalau nggak ada promo ya kita promosinya seperti apa gitu ya, misalnya buy one get one atau bundling atau paket lah gitu ya, gitu caranya, kan sangat penting banget ya. Habis itu nah itu aja ya untuk kelemahannya. Sudah aku bilang ini untuk kelemahan, dan kelebihannya sudah aku bicarakan semua ya, dari pembuatan grup atau pembuatan broadcast. Nah, sudah aku bilangin semua atau aku omongin lah. Nah,
kasih tahu lah gitu ya untuk kelebihannya grup seperti apa sih, kelemahannya membuat grup seperti apa sih, dan untuk pembuatan siaran atau kita mau broadcast seperti apa sih untuk kelebihannya ya, dan kelemahannya seperti apa gitu ya. Yang belum paham langsung aja komen di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.